Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Brian di sini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara proses docking menggunakan website dan aplikasi, serta apa hasil dari docking tersebut. Sebelum itu, saya izin perkenalkan diri. Nama saya Harvard Brian Fernando Haryanto dengan NIM 221101221011. Sebelum itu, saya berterima kasih dengan dosen pembimbing praktikum metabolisme biomolekul yaitu Bapak Tanto Budi Susilo, SSC MSI. Dan kali ini protein yang akan saya gunakan yaitu dari tanaman padi. Padi itu sendiri memiliki nama ilmiah yaitu Oryza sativa. Kemudian untuk enzim yang saya gunakan yaitu TPI1 atau triose fosfat isomerase. Kemudian tujuan docking ini sendiri ada dua. Yang pertama untuk mengetahui nilai sequence identity Cumin 4, Z-score, mol probability, dan Ramachandran favorit dari enzim TPI1 triose fosfat isomerase dari tumbuhan padi. Yang kedua untuk mengetahui binding affinity dari glyceraldehyde 3 fosfat dari tumbuhan padi atau itu nama lain dari substratnya. Kemudian sebelum itu saya ingin menjelaskan proses docking itu adalah metode untuk memprediksi interaksi antara dua molekul antara ligan dan protein. Kemudian docking ini biasanya digunakan untuk memahami bagaimana metabolit dapat mempengaruhi fungsi biomolekul dalam tumbuhan padi. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis docking, dan pemodelan molekuler. Data diperoleh dari berbagai sumber dan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi interaksi yang signifikan seperti aplikasi BioVia Discovery Studio dan T-Rex. Untuk alat praktikum ini bisa dibagi dua, yaitu website dan aplikasi. Untuk website itu sendiri bisa memakai NCBI atau Uniprop, Swiss Model, dan PubChem. Dan untuk aplikasi itu sendiri ada dua, yaitu BioVia dan Pirex. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami lebih dalam interaksi enzim substrat dalam siklus kalpin pada tanaman padi. Hasilnya diharapkan dapat membantu pertumbuhan dari kualitas padi serta berpotensi digunakan dalam pengembangan variasi padi yang lebih produktif dan memiliki inovasi dalam bidang pertanian dan bioteknologi di masa depan nanti. Oke, sekian penjelasan singkat untuk tujuan, metodologi, dan alat praktikum yang akan kita gunakan untuk mendocking. Mungkin saya bisa langsung masuk ke website atau tahap docking yang dimulai dari memasuki website NCBI. Oke, ini sudah memasuki website NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Di sini website ini berfungsi untuk mencari protein dari suatu flora dan fauna. Oleh karena itu, kita bakal mengubah al database itu menjadi protein, lalu mengetik triosefosfat isomase Oryza sativa, tanaman yang saya pilih atau nama lain dari padi, nama ilmiahnya maksudnya. Kemudian kita klik search. Agak lelet dikit karena jaringannya sakit. Kemudian di situ ada banyak variasi dari padi dan kita bisa memilih eh, kualitas yang baik lah. Maksudnya tuh kualitas dari Oryza sativanya terserah mau yang mana. Kita cari yang kualitas yang baik. Di sini saya milih yang nomor satu. Kemudian kita cari pastanya dan pastanya ada di atas. Kita klik pasta itu. Lalu kita copy kode-kode yang ada di pasta itu.
Setelah mengcopy Fasta dari Oriza Sativa, kita langsung mencari aplikasi Swiss Model. Lalu klik Swiss Model itu, Start Modeling. Kemudian kita paste dari apa yang kita copy. Lalu kita namai project title-nya Oriza Sativa aja. Dia build model. Ini memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan proses modeling ini tergantung dari protein yang jumlahnya ada berapa, sekitar 200 atau 300, 253 tadi. Semakin banyak proteinnya, semakin lama untuk modelingnya. Dan spek laptop itu sebenarnya juga mempengaruhi. Kalau misalnya laptopnya kentang, ya otomatis modelingnya ya agak lama juga. Jadi diusahakan kalau misalnya laptopnya agak kentang, macam laptop saya, ya saya cari yang proteinnya dikit aja. Takutnya laptop saya ngehang atau ngebug seperti black screen dan lain-lainnya. Jadi saya milih yang kecil aja dan kualitasnya agak baik lah. Oke, mungkin kita skip saja karena ini cukup lama sekali. Nah, bisa dilihat inilah hasil dari Swiss Model. Bisa dilihat ada nilai GMQA yang didapat sebesar 0,94. GMQA adalah Global Model Quality Estimation, merupakan skor yang memperkirakan keakuratan model yang dibuat menggunakan penyelarasan dan template tertentu. Rentang bagusnya antara 0 sampai 1. Kemudian QMean di skor globalnya didapat 0,88 plus minus 0,05. QMean di skor global adalah Qualitative Model Energy Analysis Distance Constraints, di mana dia adalah skor penilaian kualitas untuk model protein yang mengevaluasi kualitas keseluruhan dari struktur 3D yang diprediksi. Semakin tinggi skornya menunjukkan keandalan yang cukup tinggi, dan skor yang baik adalah 1. Karena punya saya 0,88 yang berarti skor itu cukup baik. Dan dapat dilihat sequence identity-nya didapat 89,33. Sequence identity adalah persentase residu yang identik antara sequence protein target yang dimodelkan dengan sequence template dari basis data protein. Menurut jurnal Pano Komari, semakin besar persen identity antara sequence dan target, maka model yang dibuat semakin mendekati yang sebenarnya. Karena punya saya hampir mendekati 90%, otomatis hampir mendekati model yang sebenarnya. Dan rentak sequence identity yang bagus tuh sebenarnya 90% ke atas lah. Itu baru lebih bagus. Punya saya termasuk lumayan lah untuk sequence identity-nya. Nah, bisa dilihat pada logo bintang atau gambar bintang itu berada di Z-score kurang dari 1. Menurut jurnal, Z-score yang baik adalah Z-score yang mendekati 0 disebut ideal. Z-score menunjukkan bahwa model tersebut berkemungkinan berkualitas tinggi. Tanda bintang merah tersebut mengindikasikan bahwa model protein Oriza Sativa cukup baik. Kemudian untuk Ramachandran score yang berfungsi untuk mengkarakterisasi distribusi sudut torsi dari tulang punggung protein. Didapat mole probability score-nya 0,83 yang berarti sudah bagus, dan Ramachandran favoritnya 97,14% yang hampir mendekati sempurna, itu juga yang berarti modelnya bagus. Baik, kita sudah masuk ke aplikasi Biovia. Kemudian kita mengklik open atau Ctrl tambah O, lalu kita masukkan file enzim yang sudah kita download di NCBI. Nah, nama file saya adalah ini. Kemudian kita pencet open, tunggu sebentar, dan akan menampilkan protein yang sudah kita download
protein enzim yang sudah kita download di NCBI tadi. Kemudian kita klik chemistry, pilih hidrogen, kemudian add. Setelah kita memilih chemistry hidrogen add, kemudian kita save as lagi dan memilih format protein data bank files. Ini kita namain Orija Sativa aja karena saya memakai tanaman itu. Alasan memilih protein data bank files ini supaya format tersebut terdeteksi ketika memakai aplikasi Pirex. Ibarat kita memakai aplikasi Hyperchamp tapi formatnya bukan mol, maka tidak bisa digunakan di aplikasi Hyperchamp tersebut. Oke, kemudian kita save. Baik, setelah membuka BioVia, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu Pirex, dimana kita klik kanan load molekul, kemudian memasukkan file yang sudah kita ubah formatnya di BioVia. Tunggu sebentar. Kemudian kita klik kanan autodoc dan make macro molekul. Tunggu lagi sebentar. Kemudian open Babel, lalu add substrat yang sudah kita download dari PubChem. Setelah ditambahkan, lalu kita klik kanan substrat itu, di minimize all, baru klik kanan lagi convert all to autodoc ligand. Tunggu sebentar lagi. Pinna wizard, select molekul, klik kanan molekulnya, forward, habis itu maximize, forward lagi, dan tunggu hasil perhitungannya agak lama sedikit. Ya, bisa dilihat hasil dari Pirex, yaitu didapat binding affinity-nya pada Orija Sativa sebesar minus 4,4 kilokalori per mol. Nilai binding affinity yang diperoleh adalah minus 4,4. Ini menunjukkan energi yang dibutuhkan untuk mengikatkan molekul ligan ke target. Menurut jurnal Nur et al. 2022, skor binding affinity, jika semakin negatif skor yang diperoleh, maka semakin stabil kompleks ikatan yang terbentuk antara protein reseptor dan senyawa. Kesimpulannya adalah mendapatkan nilai dari sequence identity 89,33, Q-mean 0,60, Z-score kurang dari 1, mol probability 0,83, dan Ramachandran favorit 97,18%. Kemudian yang kedua, mengetahui nilai binding affinity minus 4,4 yang menyatakan semakin negatif skor yang diperoleh, maka semakin stabil kompleks ikatan yang terbentuk antara protein reseptor dan senyawa. Untuk daftar pustakanya yang saya gunakan dalam video ini ada 3. Yang pertama Wijaya tahun 2016, Pak Nur Komari 2020, Nur 2022. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi para penonton yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.